Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Armayani Sawaludin, CGP Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 14 Tandralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi terkait permasalahan murid di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahapan validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, pada pembagian hasil ujian, Alga membuat Nancy menangis karena mengejek nilai Nancy yang hanya mendapatkan nilai 60, sedangkan dia mendapatkan nilai 90. Ini kawan Linda, beda berapa? Wih, ada 60 ya. Baru sampai dapat 100, biasanya 60. Tidak nilai saya. Ya betul. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, masuk nak. Alga, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, kan Ibu dapat laporan dari ketua kelasnya. Apa betul Alga membuat Nancy menangis? Iya betul Bu. Oke, nah sekarang Ibu mau tanya lagi. Kira-kira yang Alga lakukan terhadap Nancy itu benar atau tidak? Benar tidak Bu? Tidak. Oke. Alga, menurut Alga, apakah Alga merasa senang kalau sudah melakukan hal tersebut terhadap Nancy? Tidak Bu. Kalau misalkan tidak, terus mengapa Alga melakukan hal itu? Apakah Alga tidak merasa kasihan atau merasa sedih melihat Nancy menangis seperti itu karena ulahnya Alga? Sebenarnya saya sadar Bu, ya saya bilang itu tidak benar. Tapi saya merasa bahwa saya bisa mengalahkan nilainya Nancy 60, sedangkan saya 90. Tetapi yang saya lakukan itu hanya membuat Nancy menangis dan sedih. Hal itu membuat saya juga merasa bersalah dan meninggalkan kelas. Baik, karena saya lihat Alga sudah menyadari akan kesalahannya. Nah, Ibu tanya Alga, kira-kira Alga masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih ingat Bu? Nah, kalau misalkan masih ingat, boleh Alga sebutkan kira-kira keyakinan kelasnya apa saja?
Yang pertama Bu, setiap anggota perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota perlu saling menghargai. Yang kedua, setiap anggota perlu merasa senang. Yang ketiga, yang keempat, seluruh anggota merasa aman. Nah, ketika Alga sudah mengetahui tentang keyakinan kelas kita, kira-kira dari apa yang Alga lakukan terhadap Nancy, itu Alga melanggar keyakinan kelas yang poin keberapa? Yang mana itu? Bisa disebutkan? Pertama, perlu merasa senang. Yang kedua, perlu saling menghargai dan merasa aman. Karena Alga sudah menyebutkan poin-poin apa saja. Nah, kalau begitu, sekarang apa kira-kira tindakan Alga yang akan Alga lakukan untuk memperbaiki kondisi dan kesalahpahaman ini? Tindakan saya yang pertama Ibu adalah ingin meminta maaf langsung kepada Nancy karena saya sudah melukai hatinya. Tindakan saya yang kedua Ibu adalah meminta maaf kepada teman-teman saya yang sudah merasa tidak senang atas perilaku saya. Kalau seperti itu, Ibu hanya bisa kasih support semangat ya. Nah, sekarang Alga boleh kembali ke kelas ya. Iya Bu. Terima kasih Alga ya. Mari Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alga Sali dari kelas 9F. Saya sangat merasa senang untuk diajak berdiskusi dengan guru terkait masalah yang saya lakukan. Kasus saya ini saya harus lebih banyak untuk lebih menghargai teman dan berupaya menciptakan hubungan yang harmonis di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Kasus kedua. Vira Ramadhani adalah murid kelas 9F yang sering terlambat tiba di sekolah. Hal ini sudah sering dilakukannya sehingga teman-temannya merasa tidak nyaman dan berujung pada ejekan berupa teriakan dari teman-teman kelasnya saat ia kembali terlambat pada saat jam pelajaran seni budaya sedang berlangsung. Kita masuk pada mata pelajaran seni budaya, di mana materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang aliran-aliran seni lukis, ya. Adapun aliran-aliran seni lukis, Waalaikumsalam. Masuk. Selamat Silakan dulu. Tunggu ya. Vira, Ibu mau tanya, kira-kira kenapa Vira selalu berlama? Sebenarnya ada alasan Bu. Dengar dulu temannya, katanya ada alasannya. Kira-kira alasannya apa itu? Oke, kalau malu-malu dibilang alasannya, sebentar Ibu dulu di ruangan ini, ya. Baik, kita lanjutkan mata pelajaran kita kembali ke materi aliran seni rupa. Untuk kasus temannya, saya yang tanya-tanya kira-kira apa alasannya, ya. Oke, sekarang kita fokus kembali ke pembelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi Bu. Oh iya, silakan dulu Vira. Oke, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana kabarnya Vira? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, Vira kan tahu tujuannya dipanggil kemari ya. Nah, tadi kan waktu mata pelajaran Ibu, itu Vira kan sempat terlambat lagi, ya kan? Nah, apakah Vira memang keseringan terlambat atau hanya mata pelajaran Ibu saja? Ya, sering Bu. Sering. Mengapa? Saya punya alasan datang terlambat Bu, tapi saya kadang jengkel sama teman-teman karena belum sempat saya jelaskan alasannya. Dia sudah teriaki saya Bu. Dan saya juga mau marah Bu. Pernah saya mau melempari mereka, tapi saya pikir itu bukan solusi terbaik. Ya, yang Vira katakan itu benar sekali karena tidak semuanya harus diselesaikan dengan cara emosi. Nah, sekarang coba kira-kira Vira bisa kasih Ibu alasan mengapa Vira terlambat? Ya bisa Bu. Oke, bisa dipaparkan atau dijelaskan ke Ibu alasannya apa? Saya punya adik TK Bu, jadi otomatis dia dulu yang diantar ke sekolah baru saya.
Kadang juga pas sampai di sekolah tidak langsung masuk karena adik saya menangis. Jadi otomatis dibujuk dulu sama orang tua saya. Seperti itu. Terus? Jadi banyak memakan waktu. Oh, sehingga sampai ke sekolah Firanya sudah terlambat. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu mau tanya dulu, apakah tindakan Fira yang sering terlambat ke sekolah itu mengganggu tidak teman-teman Fira di kelas? Mengganggu. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira Fira masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas? Masih, Bu. Masih ingat? Oke, Fira bisa sebutkan di antaranya? Oke, coba sebutkan. Rajin beribadah, Kemudian? selalu bersikap positif, saling menghargai, saling membantu, Kemudian? hadir di kelas tepat waktu, Oke. aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oke, pintar. Nah, kira-kira dengan kejadian Fira yang sering terlambat ke sekolah, itu menurut Fira, keyakinan kelas yang Fira langgar itu yang mana? Yang hadir di kelas tepat Waktu, iya. Fira kan menyadari bahwasanya Fira sering melanggar keyakinan kelas dengan hadir di kelas tidak tepat waktu, ya. Nah, sekarang kira-kira yang akan Fira lakukan untuk memperbaiki situasi atau kondisi seperti yang sekarang lagi Fira alami? Saya akan belajar lebih disiplin lagi, Bu, dan menghargai waktu. Dengan cara saya akan memberitahu orang tua saya untuk mengantar saya lebih dulu daripada adik saya. Oke. Nah, kira-kira kalau seperti itu kondisinya, atau ketika Fira berhasil menerapkan disiplin waktu itu, bagaimana perasaan Fira? Saya merasa senang, Bu. Merasa senang. Alasannya karena Saya bisa memperbaiki hubungan saya dengan teman-teman saya, otomatis dan tidak akan tertinggal pelajaran oke, lagi. bentar lagi. Selain kamu bisa memperbaiki hubungan dengan teman, kemudian tidak ada lagi pembelajaran yang keteteran atau tertinggal, selain itu kamu juga bisa lebih menghargai waktu, ya. Itu harapannya. Nah, kira-kira Fira untuk disiplin ini bisa enggak untuk konsisten dijalankan di hari-hari kedepannya? Insya Allah bisa, ya. Oke. Kemudian setelah dari sini, hal apa yang akan pertama kali Fira lakukan? Yang pertama, Bu, saya akan meminta maaf kepada teman-teman saya. Dan yang kedua, saya berjanji akan menciptakan kenyamanan kepada teman-teman semua dengan cara tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Baik, itu tadi harapannya Fira, ya. Semoga apa yang Fira katakan itu bisa konsisten dijalankan, dan harapannya Ibu semoga hubungan Fira dengan teman-temannya bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih harmonis, tidak ada lagi drama-drama terlambat, ya. Oke, kalau tidak ada lagi berarti Ibu rasa sudah cukup, ya. Fira bisa kembali ke kelas, kembali lanjutkan pelajarannya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmadani. Saya dari kelas 9F. Saya senang berdiskusi dengan Ibu Arma terkait masalah saya yang sering terlambat ke sekolah. Dari kasus ini, saya banyak belajar bagaimana lebih disiplin menggunakan waktu dan konsisten melakukannya bersama teman saya ke depannya. Saya menjadi sadar bahwa kunci kesuksesan seorang murid adalah ketika dia mampu menghargai waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyelesaian beberapa masalah murid di sekolah saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.